Bapak Ibu dan saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo dalam acara RHI Renungan hari ini. Saudara, hari ini saya masih akan mengajak untuk meneruskan tema kemarin. Jadilah kreatif dan bukan reaktif. Nah, sekarang saya akan teruskan dengan kiat-kiat menjadi kreatif. Kiat-kiat menjadi kreatif. Tentu saja tetap berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita siapkan dan tonton terus sampai habis. Tidak hanya itu, tapi hayati, simak sabdanya, dan jadilah pribadi yang kreatif. Entah saudara, Bapak Ibu, masih anak, remaja, pemuda, bahkan yang lansia sekalipun. Karena kita orang beriman, kita layak menjadi orang yang kreatif. Kreatif, bukan reaktif. Saudara, kemarin sudah kita bahas ya, kenapa sebagai orang beriman kita harus kreatif dan bukan reaktif. Karena Tuhan Allah kita adalah pribadi yang kreatif. Dan Dia menciptakan segala sesuatu, Dia memberi kesempatan manusia memberi nama. Bahkan Mesias kita, Yesus, juga pribadi yang kreatif. Dia mengajar dengan banyak metode, dengan kreativitas, tapi juga dengan kuasanya. Dan saudara boleh membaca kitab-kitab suci. Saudara tidak akan menemukan pribadi seperti Yesus yang penuh kuasa tetapi juga kreatif. Dia mengajar dengan banyak perumpamaan. Dan dia tahu berhadapan dengan siapa. Dan dia memakai metode apa. Itu adalah orang yang kreatif. Dan kemarin kita juga sudah bahas bahwa kita harus menjadi pribadi yang kreatif sebagai perwujudan iman kita. Oleh sebab itu, saat ini kita akan membahas kiat menjadi kreatif. Dan kita akan terlebih dulu membaca bagian dari sabda Tuhan. Mengapa hal itu perlu dilakukan, dan kita akan mencermati bersama-sama. Saya akan mulai mengajak kita membaca dari kitab Kejadian pasal 1. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Yang demikian sabdanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Saya akan baca ulang, semoga menjadi lebih jelas. Demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Saudara, apa yang menarik dari ayat ini? Pertama, manusia dicipta secara kreatif oleh Allah. Berbeda ketika Tuhan menciptakan binatang, bahkan benda-benda lain. Berbeda. Saudara cek dalam Alkitab. Tuhan yang kreatif. 2. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dikatakan di situ imago Dei. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Apa artinya? Artinya, saudara tahu atau tidak, siap atau tidak, sebetulnya saudara dan saya ini dikaruniai gen kreatif oleh Tuhan Allah.
Tuhan Allah yang kreatif, dan Tuhan Allah memberikan gen yang kreatif kepada kita, sehingga kitab suci menyebut maka diciptakannya mereka segambar dengan Allah. Tidak hanya soal bagaimana dia punya kuasa, dia punya cinta kasih, tapi juga dia punya kreativitas. Oleh sebab itu jangan heran kalau manusia yang percaya kepada Tuhan dan kreatif, dia menciptakan banyak hal yang lebih baik di dunia ini. Karena apa? Karena kita punya gen kreatif. Saya, saudara, kita semua. Kejadian 1 ayat 27, segambar dengan Allah. Allah yang penuh dengan kreativitas yang luar biasa itu. Camkan ayat ini. Sedangkan ayat kedua yang saya mau ajak kita jadikan landasan. Ayat kedua adalah di dalam kitab Kolose. Kolose, saudara-saudara, pada ayat pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Yang demikian sabdanya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulang. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Saudara, apa yang menarik dari ayat ini? Ayat ini bicara tentang totalitas. Ayat ini bicara tentang iman. Totalitas dalam menjalani kehidupan yang benar, dan itu kaitannya dengan iman. Itu yang disebut dengan spiritualitas. Spiritualitas itu bukan soal jam doa. Spiritualitas itu bukan soal tentang jam baca Alkitab, merenungkan. Enggak, spiritualitas itu lebih luas dari itu, yaitu segenap kehidupan yang dilakoni, dijalani sebagai bagian dari iman kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan kreativitas? Saudara, kreativitas adalah anugerah Tuhan. Diberikan kepada manusia dan dicontohkan oleh Mesias, Yesus Kristus, yang penuh dengan kreativitas. Dan kreativitas itu adalah tanda orang yang beriman. Oleh sebab itu, kalau kita total, kalau kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, bukan hanya untuk manusia, tapi terlebih seperti untuk Tuhan, maka itu berarti kita punya totalitas dan di dalamnya ada kreativitas. Dengan kata lain, kreativitas pasti diikuti dengan totalitas. Dan totalitas harus diwujudkan dalam kreativitas. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari belajar mengasah kemampuan, anugerah, atau saya beri istilah gen kreativitas. Mungkin istilah itu agak aneh, tapi yang saya maksudkan adalah kita punya bakat kreativitas dari Tuhan. Itu harus diasah. Apalagi di tengah kesulitan hidup seperti ini, di tengah pandemi, di tengah persoalan, di tengah gejolak sosial ekonomi, di tengah banyaknya masalah. Mengasah kreativitas bukan pilihan, tapi itu sebuah kemestian. Karena apa? Karena kreativitas adalah tanda orang yang beriman. Kita akan cermati lebih dalam lagi. Nah, setelah kita tahu
bahwa ternyata kita luar biasa oleh karena punya Tuhan yang luar biasa. Maka saatnya saya akan tunjukkan kepada ibu dan bapak dan saudara-saudara kiat untuk kreatif. Memupuk, melatih kreativitas. Kiatnya apa? Yang pertama adalah kiatnya memiliki komunitas yang benar. Memiliki komunitas yang benar, komunitas yang kreatif. Saya bukan orang pandai, saya bukan orang pinter, saya biasa, tidak terlalu menonjol. Tapi saya belajar kalau ada orang yang kreatif, saya cermati dan saya pelajari dan saya mendekat. Kenapa? Karena memang begitu. Syarat pertama adalah menjaga komunitas. Dikatakan di dalam Alkitab, saudara boleh cek 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan apa? Dikatakan secara tegas bahwa jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak tabiat yang baik. Jadi jangan sepelekan komunitasmu, pergaulanmu. Kalau kita belajar punya komunitas yang baik, beda dengan komunitas sembarangan. Maka kiat yang pertama adalah jaga pergaulanmu, pilih komunitas yang baik, komunitas kreatif, dan kita akan menjadi orang yang kreatif. Itu tips yang pertama kalau menjadi orang yang kreatif. Dan sungguh-sungguh berkembang di dalam Tuhan. Dan tips yang kedua adalah berasal dari ungkapan Raja Salomo atau Sulaiman, yaitu kita harus belajar, harus mempelajari, tidak cukup komunitas, tapi harus mempelajari orang-orang yang kreatif. Karena apa? Karena disebutkan pada ayat Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Ya, Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kreatif, kita belajar dari orang yang kreatif, kita dipengaruhi menjadi kreatif. Karena apa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Baca buku-buku tentang orang yang sukses. Kalau pengen sukses, tonton video-video yang membawa orang yang sukses, dari orang sukses. Kalau pengen punya masa depan sukses. Jadi, kiat yang pertama menjaga komunitas, kiat yang kedua adalah kita belajar dari orang sukses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya pengen sukses, saya pengen untuk punya kreativitas tinggi, saya belajar dari orang-orang yang kreatif. Tidak ada cara lain. Itu yang perlu kita lakukan, saudara. Sedangkan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, selain punya komunitas, selain belajar dari orang-orang sukses, maka yang ketiga yang tidak boleh tidak harus dilakukan adalah mulai melakukan, mulai belajar, mulai praktek, mulai berbuat kreatif. Mulai dari hal yang kecil. Kenapa? Kita ingin hidup kita sukses. Kita percaya Tuhan ya dan amin janji memberkati. Kita beriman bahwa Tuhan akan memberi kesuksesan kepada kita. Kita menjadi pribadi yang kreatif. Itu bagus. Tapi saudara harus tahu, itu tidak berguna kalau tidak ada perbuatannya, kalau tidak ada prakteknya, kalau tidak ada usahanya. Ada satu ayat yang kita perlu cermati. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17, saudara, mengatakan kepada kita bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman harus dengan perbuatan. Yakin Tuhan menolong, bagus. Percaya ada masa depan, hebat. Tapi kalau tidak ada perbuatan, tidak ada gunanya. Karena iman harus dengan perbuatan. Kreativitas juga sama, saudara. Kreativitas itu adalah bagian dari iman. Tanda orang beriman. Dan itu harus disertai perbuatan. Nah, tidak ada cara lain. Selain komunitas, selain kita belajar dari orang sukses, maka kita harus berani mencoba sendiri untuk berbuat kreatif di dalam penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di Padepokan kami punya tempat untuk memelihara lele. Cor, ya. Suatu saat hujan deras sekali dan volume air itu banyak, dan tanpa kami sadari itu ambrol. Sehingga ratusan lele itu pergi entah kemana, hilang. Sejarah saya jengkel dan masih ada yang ketemu. Wah, ada sekitar ya lumayan, ada 30-an lele. Saya kumpulin dan saya diamin saja. Jengkel, ya. Jengkel. Lalu diapakan ini? Saya punya kebiasaan tidak memakan itu binatang yang saya pelihara. Jadi saya tidak akan goreng atau masak itu lele. Lalu istri saya coba, dia merenung dan dia katakan ini bikin mangut aja, ditawarin siapa tahu ada yang mau. Secara ya cuma berapa itu 30-an lele, itu pun tidak besar. Dan istri saya coba masak. Dan sambil masak, dia menawarkan lewat WA ke orang-orang yang butuh mangut lele dari warung mitra, warungnya milik kami. Saudara, apa yang terjadi? Istri saya bilang, Bapak harus pergi nih ke pasar nih, nggak cukup nih, kita harus beli banyak ini, karena pesanan ini banyak mangut lele. Saya berangkat ke pasar dan kemudian beli lele, dan hari itu, saudara, hari itu kalau tidak salah waktu itu ada berapa ratus, ya hampir 500 itu ekor yang harus dibersihkan untuk mangut. Dan kami panen rezeki. Seandainya saya emosional marah, mungkin lele itu goreng buang atau mungkin dibiarin. Tapi ternyata istri saya dan saya juga tergerak. Kami belajar untuk kreatif. Melakukan kreativitas. Bukan teori. Kreativitas bukan teori. Itu tindakan. Melakukan kreativitas. Dan ketika melakukan ternyata pesanannya itu banyak. Sehingga bukan 30 lele. Tapi harus beli itu ada 400 lebih. 470-an lagi lele. Karena butuhnya 500 ekor. Lumayan untungnya. Kreativitas diberkati Tuhan. Saudara, kiat kreativitas tidak terlalu istimewa kalau terlalu banyak dibicarakan. Meskipun kiatnya sebetulnya ada banyak. Saya lihat ada sekitar 9. Tapi hari ini saya ungkap 3. Karena yang penting bukan itu. Yang penting adalah kita mengerti sedikit dan melakukan. Berani mencoba. Dan Tuhan akan memberkati. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tips atau kiat hari ini hanya 3 dulu ya, lain kali kita sambung. Yang pertama, harus bikin komunitas, punya komunitas, memilih komunitas yang benar, kreatif. Yang kedua, yaitu belajar dari orang-orang yang kreatif, yang sukses. Dan yang ketiga, berani memulai mencoba dalam bidang apapun. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara masih kuliah atau pemuda atau sudah pensiun atau laki atau perempuan, tidak peduli. Karena kreativitas bisa di berbagai bidang. Mencoba, berani berbuat, berani memulai. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan berkatilah supaya kami berani untuk mempraktekkan kreativitas sebagai tanda iman. Tuhan berkatilah kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk punya kreativitas yang benar. Tuhan, kami bersyukur untuk nasihat dan kiat hari ini. Kami harus menjaga komunitas kami, pergaulan.
kami juga harus belajar untuk memiliki arah dan contoh teladan dari orang-orang yang baik, dan kami juga harus berani memulai kreativitas sesuai dengan bidang konteks kami dan kondisi kami masing-masing. Semoga Tuhan menolong kami dan kami menampakkan iman bukan dengan simbol, tapi dengan karya, kreativitas dalam hidup. Tuhan berkatilah kami. Haleluya. Amin.